Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu struktur komputer. Jadi kita langsung saja ke dalam penjelasannya. Yang pertama, struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap bagian komponen yang saling terkait. Struktur sebuah komputer secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram blok. Ya, ini gambarnya. Ya, seperti ini gambar diagram bloknya. Kalau ini struktur komputer, sedangkan fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing, sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur pada gambar ini, yang salah satunya yaitu yang pertama, input device atau alat masukan, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Seperti ini gambarnya, ya di sini contohnya seperti keyboard, mouse, speaker, TV sebagai salah satu contohnya, sebagai beberapa contohnya. Dan yang selanjutnya, kedua yaitu output device atau alat keluaran. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy atau kertas, soft copy atau contohnya sebagai file dokumen ke monitor, ataupun juga berupa suara atau contohnya sebagai contohnya seperti musik. Yang ketiga ada input output port. Ya, input output port ini digunakan untuk menerima atau mengirim data keluar dari sistem. Peralatan input output contohnya seperti ini. Ya, seperti yang kalian lihat di sini port input output biasanya itu berada pada bagian belakang PC atau komputer yang fungsinya biasanya untuk mencolokkan alat-alat dari input output tersebut, contohnya seperti monitor, speaker, dan juga mouse. Ya, selanjutnya kita lihat di sini ada CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau ALU, atau juga bisa di-spell sebagai Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolah data, dan CU atau CU yang artinya control unit sebagai pengontrol kerja komputer. Dan di sini gambar dari CPU. Ya sudah pasti teman-teman tidak asing lagi dengan CPU ini. Dan selanjutnya di sini ada memori. Di sini kalian bisa lihat gambar memori atau bisa dibilang juga RAM. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan juga memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau random access memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM atau read only memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Dan selanjutnya kita punya databus. Ya, di sini bisa kalian lihat di sini gambar dari struktur databus pada PC. Pada jalur-jalur perpindahan ini, data antar modul dan sistem komputer pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar databus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui databus ini. Databus biasanya terdiri dari 8, 16, 32, atau 62 bit yang biasanya kita tahu pada jalur paralel. Yang selanjutnya kita punya address bus. Ya, ini adalah gambar contoh dari address bus yang digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data.
transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Selanjutnya kita punya control bus. Jadi ini contoh gambar dari struktur control bus. Control bus biasanya digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri dari 4 sampai 10 jalur paralel. Ya, itu saja penjelasan dari saya mengenai struktur komputer. Mohon maaf jika mungkin ada beberapa kesalahan kata. Saya minta maaf dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dan terima kasih.